Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ sebenarnya malaikat Jibril kerja dalam dua hal. Dimasukkanlah jawaban itu ke dalam hati Rasul, kemudian dia mengklik supaya Rasul bicara. Sama dengan kita masukkan flash disk ke komputer. Kemudian agar datanya ini keluar, kita enter misalkan seperti itu. Jadi ini tugas malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan yang diutarakan oleh Nabi SAW yang merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan Jibril ini hakikatnya adalah wahyu, Pak. Hakikatnya adalah wahyu. Meskipun yang bicara itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ingat wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Rasul Muhammad itu berbicara, bersikap, berperilaku itu atas kemauannya sendiri. Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang beliau ucapkan itu sepenuhnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW atas pertanyaan akhirni anil Islam, akhirni anil iman, akhirni anil ihsan, itu semuanya adalah jawaban-jawaban yang dihembuskan di dalam qalbu Rasul SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya adalah semua perkataan Nabi itu adalah juga wahyu. Jadi tidak ada dalam hal derajat kedudukan sebagai sumber hukum, sesungguhnya antara Al-Quran dengan Al-Hadis itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau hadis itu kan masih ada timbangannya, ada sahih, ada hasan, ada yang macam-macam. Tetapi kalau Al-Quran sudah sangat murni, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi kalau hadis kadang-kadang orang masih memalsukan, maka derajatnya tidak sama antara yang mutawatir, yang sudah disepakati oleh semua. Mutawatir itu dipersaksikan oleh sangat banyak sahabat sehingga tidak ada pertentangan sama sekali. Ada hadis ahad, ada hadis yang disaksikan oleh satu orang, dan seterusnya. Tapi terlepas dari itu, bahwa apa yang diucapkan Nabi, yang diajarkan oleh para sahabat, yang kemudian diteruskan sampai hari ini, itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sehingga kita sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa hadis atau perkataan-perkataan Nabi, terutama yang berderajat sahih, ini adalah sesungguhnya perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hakikatnya seperti itu. Kemudian berikutnya, bahwa ini penting sekali, Pak. Di dalam suatu majelis, malaikat itu, di dalam keterangan hadis Jibril ini, malaikat Jibril ini sebenarnya sudah tahu apa yang ditanyakan. Akhirni anil Islam. Kronologisnya begini, Bapak sekalian. Wahyu itu yang menyampaikan malaikat Jibril. Jadi yang menyampaikan kalimat-kalimat ke dalam kolbu Rasul Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Nah, dalam hadis Jibril ini, Jibril bertindak dalam dua tokoh. Satu tokoh penanya,
Satu, sebenarnya dia itu yang memberikan jawabannya ke qalbu Rasulullah secara gaib tentunya. Jadi ditanyakan, jawabannya dimasukkan, diinstal ke hatinya Rasul, kemudian Rasul berucap. Tanpa perilaku Jibril seperti itu, tanpa penyampaian wahyu lewat malaikat Jibril seperti itu, Rasul tidak bisa pastinya. Karena yang menyampaikan pesan atau materi yang memasukkan file data yang diucapkan oleh Rasul itu adalah malaikat Jibril. Jadi di situ sebenarnya malaikat Jibril kerja dalam dua hal, memasukkan data, kemudian mengeklik supaya data itu keluar. Dimasukkanlah jawaban itu ke dalam hati Rasul, kemudian dia mengklik supaya Rasul bicara. Sama dengan kita masukkan flash disk ke komputer, kemudian agar datanya ini keluar, kita enter, misalkan seperti itu, kita klik. Sama, jadi ini tugas malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu adanya. Nah, hikmahnya apa? Di antaranya adalah bahwa di dalam suatu majelis, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita sebagai mustami, jenengan sebagai pendengar atau sebagai penyimak atau sebagai tulab yang sedang menggali ilmu dari pembicara, itu bisa jadi sudah tahu sesuatu terhadap bab yang dibahas ini, tetapi jenengan mengamati sesuatu itu belum tersampaikan, sehingga jenengan ingin yang belum tersampaikan itu supaya disampaikan gitu. Dan jenengan sebenarnya sudah paham itu. Kemudian caranya adalah dengan cara bertanya. Misalkan sekarang Pak Didi sebenarnya mau menyampaikan sesuatu, tetapi kalau langsung, wahai saudara-saudara jamaah, adalah ini, kan satu ya bukan porsinya begitu, terus kedua kan juga tidak elok gitu. Karena porsinya sedang menjadi mustami, sedang menjadi pendengar. Maka caranya adalah menanyakan, Pak Ustadz, kalau begini itu yang bagaimana? Nah, sebenarnya jawabannya sudah diketahui oleh penanya, tetapi karena itu tadi belum tersampaikan dan penanya ini pingin supaya yang lain itu mendapat penjelasan, maka dikliklah dengan pertanyaan itu. Sama itu. Maka sering saya katakan, Bapak Ibu sekalian, di kajian-kajian di mana-mana, apakah pengajian ibu-ibu atau pengajian umum, pengajian ranting macam-macam, kita selalu support. Ya toreh, tanya lagi, napa perlu belum tersampaikan. Tekaklah jenengan sudah tahu, tekaklah sudah tahu supaya yang lain juga mendapatkan pengetahuan itu. Nah itu Pak, jadi istilah saya bertanya itu adalah sedekah ilmu kepada yang lain gitu. Maka Bapak Ibu sekalian tidak usah segan-segan untuk mengembangkan materi yang sedang dikaji itu, diantaranya dengan cara bertanya diantaranya. Atau saya juga tidak membatasi itu pertanyaan, mungkin mau melengkapi begitu, mungkin mau melengkapi apa yang belum, itu biasanya saya gitukan. Kalau yang kajian subuh itu selalu ada yang di akhir kajian selalu ada yang melengkapi gitu. Biasanya kan Pak Yan itu tahu selalu ada yang melengkapi seperti itu. Ya kita terima kasih. Artinya sedekah ilmu. Tetapi kalau tidak punya keterampilan untuk menyampaikan sendiri, ya sudah ditanyakan aja, nanti yang menyampaikan pembicaranya seperti itu. Jadi tak usah ragu-ragu Ibu-ibu sekalian, Bapak. Kalau ingin ada yang belum disampaikan, ingin tersampaikan, monggo. Di antaranya dengan cara bertanya, dan niatkan bertanya itu sedekah ilmu gitu. Tidak berarti nanti takut kelihatan bodoh kok tanya malolo gitu, enggak itu. Justru itu jadi sedekah ilmunya jenengan. Terus kemudian yang berikutnya, bahwasanya di adegan itu malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia. Malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia yang penampilannya necis, rambutnya hitam, bajunya putih, rapi, tidak terlihat tanda-tanda dari perjalanan, tidak terlihat letih, kusut, tapi tidak ada yang mengenali. Ini
satu isyarah bahwasanya Bapak sekalian, malaikat itu bisa berubah menjadi manusia. Seperti hanya setan atau jin itu juga bisa berubah menjadi manusia. Jin itu bisa berubah menjadi manusia. Nah, adegan di mana malaikat Jibril mengubah diri menjadi manusia, diantaranya di dalam adegan hadis Jibril ini. Apa pernah Jibril memperlihatkan bentuk aslinya? Pernah, Pak. Ketika hendak turun wahyu yang pertama, ketika Rasul tahanus di gua Thur, di gua apa? Nur. Itu malaikat Jibril hadir dengan bentuk aslinya. Ada yang memanggil nama, kemudian Rasul toleh kanan toleh kiri, tidak ketemu siapa yang manggil, kemudian dangak, Pak. Dangak ke atas, ke ufuk. Itu terlihatlah suatu bentuk makhluk yang memiliki 600 sayap. Makhluk putih memiliki 600 sayap. Saking besarnya, saking banyaknya, ufuk itu tertutup sepenuhnya oleh makhluk ini. Oleh makhluk ini, yang Rasul kala itu di awalnya belum tahu kalau itu malaikat Jibril. Jadi ufuk itu adalah langit, ada ufuk barat, ufuk timur, ufuk utara, ufuk selatan. Nah, ini posisinya Jibril, ini memenuhi ufuk. Jadi seluruh permukaan langit itu tertutup. Betapa besarnya itu malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah, ketika kemudian diajarkan kalimat surat Al-Alaq sampai 1 sampai 5 itu, kemudian Rasul kopoh-kopoh pulang, gemetaran itu minta diselimuti oleh Khadijah. Jamiluni ya, selimuti aku karena apa, Pak? Dredeg melihat sosok yang seperti tadi itu. dengan bentuk yang sangat, apakah menakutkan, apakah nggak tahu pasti apakah itu menakutkan, apakah itu bagaimana lah begitu. Tapi ya seperti itu keadaannya. Terus pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menjumpai Nabi dengan bentuk aslinya juga ketika Isra Mi'raj. Sekali lagi, sekarang momennya Rajab, Isra Mi'raj. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke mendekati Sidratul Muntaha, sampai Jibril tidak lagi bisa menembus alam ilahiyah itu. Ya, jadi ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam yang tertinggi yang di sini juga memberikan pengajaran pada kita bahwa Allah itu tsummastawa 'alal ars, beristiwa di atas aras. Dan letaknya aras itu di atas langit saf 7. Berarti memang Allah itu berada di atas. Allah bukan ada di mana-mana. Adapun kekuasaan jangkauan penglihatan ilmu Allah melingkupi mana-mana, begitu. Tidak ada satu sudut sekecil apapun di jagat raya ini yang luput dari pantauan penglihatan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun posisi Allah, letak Allah atau makom Allah, kedudukan Allah itu adalah alal ars, di atas ars. Itu ars sendiri besarnya juga tidak ketulungan, tidak terhitung. Jadi Allah, jawabannya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus sebagaimana malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia, jin pun Bapak Ibu sekalian itu juga bisa berubah menjadi manusia. Bisa berubah menjadi manusia. Ada, Pak, sering orang cerita ke saya atau mengadukan ke saya, sering rumahnya itu disatroni jin. Bahkan barang-barang fisiknya berupa pisau, berupa arit, kadang makanan itu hilang. Yang nyuri katanya gendruwo. Sehingga rumahnya minta diruqyah. Dan memang ketika jin itu yang bangsa halus itu kalau mau mengakses barang-barang yang dohir, itu dia berubah menjadi makhluk dohir, Pak, sehingga bisa mengakses barang yang dohir itu. Misalkan mau nyuri beras, di satu sisi beras itu adalah barang dohir. Nah, padahal jin itu posisinya adalah barang halus, ya, barang halus.
Maka agar dia bisa ngambil beras, maka dia berubah bentuk menjadi barang kasar atau barang dohir, berubah jadi manusia, berubah jadi anjing, berubah jadi ular, jadi kelelawar, macam-macam. Yang pasti berubah bentuk menjadi barang dohir. Satu saat ketika Abu Hurairah ditugasi untuk menjaga lumbung Baitul Mal, kecurian kecurian, ada yang nyuri, kecurian. Kemudian dicegatlah di malam kedua. Malam pertama kecurian, nggak ketemu. Kemudian malam kedua tertangkap itu orang tua kurus, miskin, ditangkap, mau dibawa ke Rasulullah, mau dilaporkan, mau diadili. Dia memohon-mohon, minta dibelas kasihani karena dia mencuri karena terpaksa, karena keluarganya kelaparan. Akhirnya saking welas asihnya Abu Hurairah dilepas, berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian malam ketiga datang lagi, Pak, nyuri lagi, dikejar, ditangkap, kena itu. Nah, sekarang kamu tidak saya ampuni, kamu harus saya bawa ke Rasulullah untuk diberi hukuman. Nah, kemudian dia memohon, sebentar, saya tahu satu amalan, satu kalimat, apabila kamu amalkan ini, kamu akan terbebas dari godaan, dari gangguan setan. Nah, rupanya Abu Hurairah tertarik. Apa itu? Dengan satu syarat, saya jangan dibawa ke Rasulullah. Ya sudah, apa? Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi, maka sepanjang tidurmu sampai pagi kamu tidak akan diganggu oleh setan. Baik kalau begitu. Kemudian hilang orang itu, Pak. Hilang, tetapi Abu Hurairah masih kecolongan karena hilangnya orang itu, barang itu juga dibawa hilang, dibawa pergi. Nah, setelah diadukan ke Rasulullah, ya Rasul, sesungguhnya 3 malam kita disatroni oleh pencuri dan malam ketiga ini bisa saya tangkap, tapi saya lagi-lagi kecolongan, ketipu, dia menghilang lagi, tapi dia memberikan satu amalan ke saya. Apa itu amalannya? Kata dia, kalau sebelum tidur membaca ayat kursi, maka sepanjang tidur sampai bangun pagi, seseorang yang baca ayat kursi itu akan terhindar dari gangguan setan. Kemudian Rasulullah menjawab, dia itu pendusta, tetapi yang disampaikan ke kamu itu benar. Jadi setan itu pada dasarnya, jin setan itu pada dasarnya adalah pendusta, tetapi acap kali memiliki kebenaran. Acap kali memiliki kebenaran. Nah, pas yang disampaikan oleh setan kepada Abu Hurairah tadi itu sesuatu yang benar. Jadi maka jadi satu kesunahan, ini jadi satu asbabul wurud, satu hadis bahwa membaca ayat kursi sebelum tidur itu adalah satu benteng di antara benteng-benteng di mana kita tidak akan bisa diganggu oleh setan. Ini yang mengawali, yang membuka cerita adalah setan, kemudian dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah setan. Dia itu secara umum adalah pendusta, tetapi ada sisi-sisi kebenarannya karena mereka acap kali mencuri berita langit tentang kebenaran itu. Kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk memanah dengan bola-bola api, sehingga para jin jahat namanya setan ini, ada yang kena, ada yang mati, ada yang terlempar, ada yang lolos. Yang lolos ini kemudian berita langit, kebenaran langit ini dibisikkan kepada manusia-manusia yang dukun, yang bisa nebak-nebak itu, Pak. Jadi makanya kenapa itu kok tebakan kok tepat ya gitu. Itu diantaranya adalah bantuan jin. Jadi jangan dikira dia itu benar itu. Tapi kebenarannya hanya sekilas-sekilas seperti itu. Kadang ini misalnya orang datang ke paranormal atau dukun, datang kemudian belum ngomong apa-apa sudah ditebak, sampean punya tai lalat di pundak kiri ya, di belakang. Kok tahu gitu. Yang punya andeng-andeng kadang-kadang tidak tahu, ternyata benar. Nah, dengan kebenaran itu maka menanamkan satu keyakinan kepada yang datang, oh berarti ini memang hebat. Sehingga apapun yang dikatakan nanti terhadap apa yang diadukan ke situ, minta kekayaan lah, minta keselamatan lah, minta apapun yang disampaikan, yang dinasihatkan oleh dukun itu dipercaya 100%. Kalau kamu ingin selamat, ini kamu harus nanti pulang beli kembang, terus cari ayam yang bagaimana, nanti disembelih, nanti darahnya disiramkan di sini, kepalanya ditanam di sini.
dagingnya nanti dipanggang, diundangkan beberapa orangnya yang seperti ini. Nah, nanti hajatmu akan terkabul. Ini Pak, ini bisikan-bisikan dari setan yang itu kebohongan luar biasa, penjerumusan, penyesatan yang fatal, karena orang yang mempercayai seperti itu adalah terjerumus dalam kemusyrikan, kesyirikan. Tapi pancingannya itu tadi, sesuatu yang seolah-olah benar tadi. Oh, anakmu yang nomor 1 mati di umur 2 bulan ya, padahal belum pernah kenal, kok tahu gitu. Nah, itulah kalau ada yang heran-heran seperti itu, ini rahasianya dia itu dibisiki oleh bangsa jin yang sudah mencuri tahu tentang kegaiban yang kadang benar. Memang ada benarnya, tapi sedikit sekali benarnya, selebihnya adalah kebohongan. Maka kita tidak boleh datang ke dukun bertanya saja sudah 40 hari sholatnya tidak diterima. Bertanya saja, belum dari pertanyaan itu kita belum mempercayai atau tidak mempercayai. Datang tanya itu sudah 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau percaya itu sudah musyrik, sudah berat lagi. Maka kita harus berhati-hati terhadap kemusyrikan seperti itu. Ini tadi bahwasanya malaikat itu bisa berubah wujud seperti atau menjadi manusia, sebagaimana itu di zaman Nabi, dan itu pun berlaku sampai hari ini. Karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya perubahan wujud malaikat menjadi manusia itu hanya pada zaman Nabi. Tidak ada keterangan seperti itu, sehingga ini berlaku umum sampai kiamat. Yang namanya malaikat itu tetap bisa dan memungkinkan di zaman ini pun berubah menjadi manusia. Demikian juga jin itu juga sampai hari ini. Kalau waktu itu dalam hadis itu ada zaman Nabi, di mana Nabi Abi Hurairah bertemu dengan perwujudan jin yang berubah menjadi manusia. Sampai hari ini pun itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Karena tidak ada nas keterangan yang menyatakan bahwa perubahan itu hanya berlaku di zaman Nabi, tidak. Maka sampai hari ini pun bisa terjadi. Maka kita harus hati-hati Pak terhadap orang yang tidak kita kenal. Itu ini bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Maka kita harus proporsional, tetap husnudzon, tetap waspada.